Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba berbagi pengalaman bagi rekan-rekan semua menentukan gulungan double start pada motor kompresor semi hermetik dan motor penggerak yang kapasitasnya lebih kurang berapa ampere ini, 3 HP 380 volt, yang mana sama-sama 6 kabel pinnya. Kebetulan baru nemu ini dari umpetan, baru nemu 6 kabel. Bagaimana cara pengukuran yang benar, menentukan titiknya. Kita di sini kita nggak tahu mana U1, U2, U1 dengan U2, V1 dengan V2. Sehingga seandainya motor itu kita jadikan nantinya star delta. Kalau untuk star mungkin rekan-rekan banyak yang paham, tinggal di connect aja, disambung di sini, dia bakalan bisa untuk start. Tapi untuk deltanya bagaimana cara pengukurannya? Dan begitu juga dengan ini, dengan kompresor semi hermetik ini 12.2, lebih kurang 12 PK. Ini sama-sama 6 kabel, sama-sama 6 titik ininya, titik terminalnya sama 6. Bagaimana kita cara pengukurannya dan bagaimana mengukur apakah motor ini bagus atau tidaknya. Cukup kita ukur dengan alat yang mungkin yang lebih akurat ya. Pertama, kebetulan saya punya plug, kita pakai, kebetulan banyak juga itu modnya di ohm, kata tang ampere, bisa juga kita ngukur ohm. Dan ada Megger Kyoritsu. Kalau untuk pengukuran 380 volt ini biasa saya pakai dengan skala 500 volt. Tapi ngeri-ngeri sedap juga nih kita pakai ini, pakai Megger ini. Kenapa? Pernah teman saya namanya Hadi Idaman, orang Bekasi. Saya coba, dia ingin tahu Megger ini, saya kasih cuman dengan voltase segini 500 volt itu, baca tuh 500 volt. Saya suruh pegang ujung dua-duanya, alhamdulillah dia kaget. Sampai sekarang dia kalau melihat Megger ini dia kapok. Ayo dari sini kita mulai mengukur kompresor, mengukur motor 3 HP ini. Nantinya kebetulan kami tidak punya voltase 380. Apakah bisa motor ini kita gerakkan dengan voltase 220 volt? So pasti bisa. Tapi mungkin di episode yang akan datang kita tuntas masalah menjalankan motor gulungan 3 pas dengan 203 pas menjadi 1 pas. Oke, boleh kita mulai ukur, mencari titik terminal ini. Kita nggak tahu nih di mana, U1, U2, V1, V2. Begitu juga W1 dengan W2. Pertama-tama kita untuk mencari titik gulungan ujung kabel ini sederhana, kita ambil di sini ujung 1. Anggap saja dikarenakan ini tidak ada tandanya kodenya, kagak ada, warna kuning lagi semua, bingung kan kita. Anggap aja di sini U1, kita mencari U2, berarti ini menyambung mega ohm loss led, berarti ini U2, U1 U2 ini. Terus
Habis itu kita cari V, mana dia? Ini dia. Kita gabung. Itu pun yang ketiga kita cari. Ya, ini dia. Berarti udah ketemu. Kalau untuk kita menjadikan ini kumparan star delta, gampang. U1 dengan W2 kita gabung. V1 dengan W2, atau lebih gampangnya sekarang ini kalau kita coba untuk star, kita gabung ini, kita gabung semua. Dia udah menjadi star. Dikarenakan motor ini cuma 3 volt ya, 3 HP, nggak perlu kita pakai delta. Kalau delta itu disarankan di 7,5 HP ke atas untuk star delta. Bagus gabungannya. Sekarang ini kita pakai, oh ini tadi salah colok di sini rupanya. Ini salah. Kenapa itu salah ukur tadi itu? Kenapa tidak ada nilai? 6,0 ohm. Sini kita 6,0 juga. Di sini kita balik lagi 6, sama, berarti nilainya gulungan ini bagus. Tapi untuk bagusnya dari sini kita bilang pastikan bagus. Tapi kita coba dengan insulen, dengan Megger, dengan Megger meter. Dikarenakan voltasenya 380 volt, kita harus kasih volt AC 500 volt. 500 volt merah di jalur api. Hati-hati pemakaian Megger ini, strum. Seratus minimal kelayakan untuk motor 3 pas ini dengan skala 500 volt. Mega ohmnya 50. Seandainya kurang dari 50, dipastikan motor nantinya akan naik ampere. Sekalipun kita ukur resistansinya sama, gulungannya sama. Kita ukur yang kedua, kita ukur semua ini, apakah ada yang bocor atau tidak. Oke, bodi 260 bagus, minimal 50. Kalau kurang dari 50 mega ohm berarti gulungan ada yang bocor, mungkin karena usia, mungkin karena gesekan, jadi karena kan dia pakai bearing. Ada juga, bisa saja ini turun 93, 95, beda. Yang satu ini tahanannya 100, 104. Ya, berarti ini tidak bocor. Ini untuk motor yang motor penggerak atau motor kompresor lah. 380 dengan sekitar 3 HP.
sukses 3 HP di sini. Nah, kita tidak usah pakai Star Delta, sayang-sayang kontaktor, cukup dengan Star saja. Nah, kita lanjut ke untuk kompresor double Star. Double Star kita ukur ohm. Iya, kita ukur 2,5, 2,6, 2,7. Arti katanya gulungan ini bagus, tapi bagus baru kita ukur dengan tester. Tapi apakah kita measure unit ini layak atau tidak? Coba kita praktekin. Layak tidak gulungannya ini kita pakai, kita ukur dengan measure meter. Pertama-tama hati-hati, sekali lagi hati-hati pemakaian measure ini, ada polnya. Soalnya udah ada yang trauma teman saya dengan measure meter ini. Lihat aja sampai dia pingsan, kabur. Kalau saya manggilnya itu si, biasalah nama gaul dia si Plak. Kalau nama FB dia Adi Idaman SL. Udah kapok lihat measure ini. Belajar ceritanya dulu. Ya biasalah, saya iseng juga orangnya. Sekarang pun masih sampai sekarang pun iseng saya. Ini dimatiin ya, tekan-tekan. Set 500 volt. Oke, 500 volt. Kita ukur ke body. Kita ini dulu, kita kunci dulu dia arah jarum jam. Kita langsungin dulu, habisin. Terus body. ...364 mega ohm. Kita matiin supaya dia nggak ngacok. Kita ukur lagi ukuran yang lain 200, 300. Kumparannya bagus. Pindah lagi. Pindah lagi. Hasil 300. Berarti astagfirullahaladzim, kepegang saya. Strum lumayan juga, kaget. Saya ngingatin, malah saya yang kena strum ujungnya. Oke, kita ulang lagi, satu blok lagi. Kita ukur bagus. Minimal 0. 0 ini berarti bocor. Ini bocor, gulungan bocor. Kita pindah ke yang lain. 0 bocor. 0 berarti ini bocor. Wah, apakah saya salah? Oh, satu gulungan ini kita coba lagi, kita ukur ohm dengan tester. Dua koma tujuh lagi. Ya nggak bagus, ke atas 2,5 goyang 2,5. Nah, sekarang ini dari gulungan ini ada bermasalah. Permasalahannya ini gulungan double star. Double star itu 2 buah gulungan, star dengan star. Jadi kalau kodenya biasanya untuk
gulung rangkaian ini U1 U2 UVW. Di sini tidak, kodenya dikasih 123789 123. Kenapa 789? 123 ini udah digabung di dalamnya menjadi star gulungannya. Yang 456 udah digabung. Seperti inilah kira-kira pengaplikasiannya, kira-kira begini. Keluarlah dikarenakan 6 kabel. Ini kalau kita bongkar lilitan ini adanya 12 ujung kabel. Nah, tapi kenapa keluar 3? Ini udah dijemper di dalam sama teknisi. Kenapa motor ini dirancang untuk double star? Ini satu kumparan bagus, satu kumparan tidak bagus. Kenapa bocor? Nah, dari indikasi ini jelas kompresor ini tidak layak pakai, alias gulungannya satu blok, bukan satu blok, satu kumparan bermasalah. Apa sih penyebabnya kumparan bermasalah? Kadangkala kita sebagai teknisi lupa ngecek dari suplai arus keluar dari kontaktor. Nah, ini penyebabnya. Indikasi baru, saya belum melihat ke lapangan apakah itu benar itu analisa saya atau tidak. Dikarenakan dia double start, ini satu kompresor yang ini kontaktornya ada yang tidak nyambung. Anggap dua strum masuk RST masuk RS, kontaktor tidak nyambung, resiko akan terbakar begini ada. Jadi ini cepat ketahuannya tipis, arti katanya dia belum sampai kita ukur masih ada tahanan. Tapi yang ke body dia udah diukur bagus, tapi dia ke body masih kita meger. Itulah gunanya meger ini, akurat, lebih akurat dari volt tester biasa, dia lebih akurat. Tapi coba kita tes dengan ini, tester ini. Dikarenakan di sini ada juga tulis mega, apakah sama? Kita coba saja. All lampunya mana? Satu-satu. Ini bolak-balik. Tidak bocor. Nggak kebaca. Kalau untuk ini dia, kalau seandainya bocor dengan alat ini, dia bakalan menunjukkan angka. Tidak bocor, tidak bocor. Sepertinya ada. Nah, di sini ada. Berarti ini satu kumparannya bocor. Nih di sini bocor, di sini tidak bocor. Nah, ini nggak bocor, berarti satu gulungan nih bocor. Udah ada short body. Satu ini bagus, satu tidak. Jadi indikasi penyebabnya ini supply power dari kontaktor, akhir kontaktor tidak masuk. Jadi belum menghantam gulungan ke gulungan pertama. Oh iya, ini ada PTC relay. PTC relay ini biasa saya aplikasikan untuk motor kompresor AC yang gagal start. Tadi bilang teman-teman macet. Bagaimana sih pemasangannya nantinya, starting relay starting? Yang orang bilang relay starting karena kan fungsinya untuk start doang. Ada yang bilang nyebut PTC relay. Untuk kelanjutannya tunggu saja, ada waktunya saya akan coba untuk berbagi masalah mengatasi kompresor macet dengan kompresor macet tentang kulkas. Dan di sini setelah ini banyak masalah sebenarnya sih mesin.
Ini satu saat akan saya coba pas penyelesaian ini. Ini saya lihat kompresor goyang. Indikasi stang seher, bukan stang seher. Kalau stang seher kita tekan, dia goyang. Dia goyang, berarti oli otomatis ikut terpompa. Artinya ring seher udah kemakan. Kalau melihat dari sininya belum termakan, boringnya belum kemakan. Kemarin waktu saya buka nih, sini oli banyak, saya tinggalin, taunya udah kering. Berarti oli turun lagi ke chamber. Nanti bagaimana sih standarnya ring seher ini dikatakan bagus? Tunggu saja episode besok waktu saya pas bongkar ini. Dan bagaimana as crankshaft ini dikatakan di dalamnya ini ada crankshaft, ini pompa oli. Di dalamnya bagaimana sih dikatakan as bagus atau tidaknya. Dan sering terjadi stang piston patah gara-gara as ini. Bukan karena liquid saja, bukan karena hantaman liquid bag saja stang piston hancur, juga dari pemasangan crankshaft serta pompa oli tidak berfungsi dengan normal. Oke, itu saja. Lebih kurangnya mohon maaf, mohon kritik dan sarannya. Di sini saya hanya cuma berbagi pengalaman yang saya ambil di lapangan. Saya hanya berbagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.